ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, berbicara tentang akhlak Nabi SAW bagaikan menyelam di sebuah lautan yang tidak ada tepinya. Begitu banyak sisi-sisi keindahan yang ada dalam akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Tidak heran seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji Nabi-Nya di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul berada di sebuah akhlak yang sangat agung. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Nabi SAW. Beliau tidak kuasa kecuali untuk mengucapkan khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menyoroti atau akan sedikit menggambarkan bagaimana akhlak Nabi SAW terhadap orang-orang yang miskin dan kaum yang lemah. Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai jayyid atau baik oleh Imam An-Nawawi, beliau pernah bersabda, ibghuni ad-du'afa, bantulah aku untuk mencari dan menolong orang-orang yang lemah. Fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian akan dikaruniai rezeki dan meraih kemenangan lantaran adanya orang-orang miskin di antara kalian. Hadis ini, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, menggambarkan kepada kita bagaimana perhatian Nabi SAW yang begitu besar dalam masalah memperhatikan orang-orang yang lemah dan kaum miskin. Beliau berkata, ibghuni, bantulah aku untuk mencari dan juga untuk menolong orang-orang yang lemah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan apa faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Di antaranya kata Nabi SAW, fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum, kalian akan mendapatkan rezeki dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala adalah lantaran adanya orang-orang yang lemah di antara kalian. Dan ini subhanallah sering dilupakan oleh orang-orang yang kaya. Mereka mendapatkan rezeki, misalnya adalah seorang pemilik perusahaan besar, dia mendapatkan rezeki adalah lantaran adanya orang-orang miskin, orang-orang yang lemah yang ada di sekeliling dia. Bagaimana tidak? Gak mungkin orang punya perusahaan besar dia akan bekerja sendiri. Pasti dia memiliki bawahan-bawahan, yang mana bawahan-bawahan tersebut adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Jadi hatta orang kaya pun dia tidak mungkin bisa melepaskan keterbutuhan dia dan ketergantungan dia kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lemah. Inilah merupakan kenyataan yang tidak mungkin bisa dipungkiri. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ibghuni ad-du'afa, perhatikanlah, carilah, bantulah orang-orang yang lemah. Masih banyak hadis lain yang senada dengan hadis ini. Bahkan ayat dalam Al-Quran juga memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berlaku lamah serta membantu orang-orang yang lemah dan juga miskin. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika beliau bermuka masam dan berpaling dari orang yang lemah yang datang kepada beliau, padahal saat itu beliau memiliki uzur. Ya. Apa? Saat itu beliau sedang sibuk untuk mendakwahi para pembesar Quraisy. Silahkan cermati firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Abasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda
wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah. Cermati firman Allah tabaraka wa ta'ala, kalla innaha tadhkirah. Ketahuilah wahai Muhammad, ini adalah merupakan peringatan buat engkau. Akhirnya ketika turun firman Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, Nabi SAW langsung memperbaiki sikapnya dan memperhatikan orang yang lemah tersebut. Dan orang yang lemah itu adalah muadzin beliau, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Setelah kejadian itu Nabi SAW begitu memuliakan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bersikap ramah dan care terhadap orang-orang yang lemah memiliki banyak keuntungan. Di antaranya adalah keuntungan dakwah. Saya hanya akan menyinggung 2 keuntungan yang akan dipetik manakala kita bersikap lemah lembut dan perhatian kepada orang-orang yang miskin dan kaum yang lemah. Adapun sisi yang pertama adalah keuntungan orang-orang yang lemah tersebut akan mudah untuk didakwahi dan diajak kepada kebenaran. Ini keuntungan yang pertama, dan masih banyak keuntungan yang lainnya yang akan kita petik manakala kita bersikap lemah lembut kepada orang yang lemah. Manakala kita bersikap ramah, gemar membantu orang yang lemah, maka saat itu dia akan mudah untuk kita dakwahi dan dia akan mudah untuk kita ajak kepada kebenaran. Kenapa? Karena umumnya orang-orang yang lemah itu memang mudah untuk didakwahi. Apalagi kalau misalnya kita cermati dialog antara Abu Sufyan sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam dengan Kaisar Romawi yang bernama Heraklius. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius tentang siapakah pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Sufyan, dia pengen mendiskreditkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin merendahkan martabat Nabi SAW. Maka Abu Sufyan berkata, yang mengikuti Rasul SAW adalah orang-orang yang lemah dan kaum miskin. Kata Abu Sufyan, orang-orang lemah, kaum miskin, bukan pembesar-pembesar, bukan bangsawan yang mengikuti Nabi SAW. Kata Abu Sufyan, yang mengikuti Nabi SAW adalah orang-orang yang lemah dan kaum miskin. Tapi apa gerangan jawaban dan komentar dan tanggapan dari Heraklius? Kata Heraklius, hakadha atba'ul anbiya. Wahai Abu Sufyan, begitulah kondisi pengikut para nabi di setiap masa. Emang kebanyakan pengikut para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang lemah. Dan itu adalah kelebihan ya, yang menunjukkan bahwasanya memang betul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rasul dan utusan dari Allah tabaraka wa taala. Apa yang menyebabkan orang-orang lemah itu mudah mengikuti kebenaran? Kata Imam Abu Hayyan ketika beliau menafsirkan Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 111, orang-orang yang lemah lebih banyak untuk menerima dakwah dibandingkan orang-orang yang terpandang, karena rata-rata otak orang yang lemah tidak terlalu dipenuhi dengan keindahan-keindahan duniawi, sehingga mereka lebih mudah untuk mengetahui al-haq dan menerimanya dibandingkan orang-orang yang terpandang. Orang-orang yang terpandang, mereka itu terlalu banyak pikiran tentang duniawi. Mereka itu terlalu banyak memikirkan bagaimana nanti saya di hadapan masyarakat, bagaimana pengikut saya, bagaimana masyarakat memandang saya kalau saya berubah, ya. Sehingga dia banyak rintangan yang ada di hadapan dia ketika dia mengenal al-haq. Dia ragu, ikut enggak. Kalau anak ikut, bagaimana komentar masyarakat anak, bagaimana komentar pengikut anak, bagaimana komentar orang-orang yang ada di bawah anak. Terlalu banyak rintangan-rintangan yang akan menghalangi dia. Dia akan memikirkan bagaimana bisnis anak kalau misalnya anak tinggalkan kebiasaan-kebiasaan anak selama ini. Apakah bisnis anak akan lancar? Adapun orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, dia tidak terlalu peduli dengan hal tersebut, karena memang dia nggak punya pengikut.
Karena memang dia nggak punya bawahan, dia memang sudah di bawah. Akhirnya orang-orang yang lemah rata-rata lebih mudah untuk menerima kebenaran dibandingkan orang-orang yang terpandang. Ini adalah keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, manakala kita dekat dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang melihat praktek kita akan lebih tertarik untuk menyaksikan dan mengikuti dakwah yang kita serukan. Manakala ada seorang dai yang dia itu seimbang dalam bersikap terhadap orang yang lemah dan orang yang terpandang, sama-sama dekat dengan orang yang terpandang, dia dekat dengan orang yang lemah, dia dekat. Seandainya ada seorang dai yang seperti ini, saya yakin dai yang seperti ini masyarakat lebih respek kepada dia dibandingkan dengan dai yang hanya berada di dalam pusaran orang-orang yang kaya dan orang-orang terpandang saja. Dan dia angkuh terhadap orang-orang yang lemah. Kenapa? Kenapa masyarakat lebih respek kepada para dai yang mau bergaul dengan orang-orang yang lemah, yang mau bermasyarakat dengan orang-orang yang miskin? Kenapa? Yang mau ngobrol dengan para tukang beca, yang mau bercengkrama dengan para tukang sapu? Kenapa dai yang seperti ini lebih disegani oleh masyarakat dibandingkan dai yang bergelimang dengan popularitas dan dia nggak mau bergaul dengan orang-orang yang miskin? Kenapa? Kenapa masyarakat lebih respek kepada para dai yang low profile? Jawabannya adalah karena masyarakat merasa bahwasanya dai ini insya Allah lebih ikhlas. Ya. Berdasarkan penilaian masyarakat, mereka menilai, oh dai ini lebih ikhlas. Kenapa? Karena dia mau bergaul dengan apa? Dengan orang yang miskin maupun orang yang kaya. Tapi kalau dai bergaulnya cuma sama orang kaya aja, dai itu bergaulnya sama orang yang terpandang saja, maka orang-orang yang melihat, dia akan ragu. Ini apa tujuannya nih saja ini? Jangan-jangan ada udang di balik apa? Di balik batu. Wah ini kayaknya ini mengejar dan membidik hartanya ini. Akhirnya masyarakat kurang menerima dakwah dia. Dan ini kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, bukan sama sekali sedang mengecilkan peran, urgensi mendakwahi orang-orang yang memiliki kedudukan. Tidak. Ya. Mendakwahi orang-orang yang memiliki kedudukan, mendakwahi orang-orang yang terpandang sangat penting. Cuman jangan sampai para dai itu timpang. Dekatnya sama orang kaya saja, sama orang-orang yang miskin dia kurang peduli. Dan itulah praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب